A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para Ivan Villa yang masih setia di channel Evarkan Farluk. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik, dua video bagaimana tipu daya dan kelicikan mereka kaum-kaum kafir terhadap tipu daya mereka yang coba-coba memperdaya umat Islam. Bagaimana mereka seorang anak kecil, anak-anak yang masih anak-anak dicekoki dengan tipu daya mereka untuk menganggap Yesus sebagai Tuhan, menanamkan di dalam pemikiran anak kecil ini dengan imbalan sekolah gratis seperti di bimbel, bimbingan belajar gratis. Dan alhamdulillah anak kecil ini mungkin dari keluarga yang keislamannya lumayan anak kecil ini bisa mencegah terjadinya hal seperti itu. Dia bisa tahu ini kena keanehan seperti ini nggak cocok dengan Islam gitu. Oke, para Ivan Villa, nanti ada dua video, dan yang satu lagi adalah video kesaksian seorang murtadin yang mengaku dari kecil dari kecil itu Islam yang taat, selalu mengaji, hafal banyak ayat-ayat Al-Qur'an Ketika dites untuk membaca Al-Alaq, surat Al-Alaq, dia nggak bisa. Padahal dia bilang dari kecil taat sholat terus. Surat Al-Alaq, surat-surat pendek itu kan biasa kita pakai sholat Nah, oke, para Ivan Villa, kita saksikan dulu video yang pertama ketika anak-anak kecil ini ditipu daya, dibohongin, dimasukin pemikiran-pemikiran ini dan inilah kelicikan-kelicikan mereka yang tidak bisa terbantahkan. Memang ajaran mereka seperti itu, seperti yang diajarkan oleh Paulus yang mengatakan apa di dalam Korintus, mengatakan karena tipu dayaku kalau kemuliaan, kenapa kalian menyalahkan aku gitu Oke, para Ivan Villa, kita saksikan video yang pertama dulu. Mending ketahuan bego, kata saya. Mending ketahuan bego daripada belajar Yesus. Kata mama saya, kamu ngomong apa sih? Orang tinggal ngeles aja kesusahannya, antar jemput udah, makan udah. Iya, masalahnya belajar tentang Yesus. Nah, para Ivan Villa bisa lihat tadi di video yang pendek itu. Nanti saya sambung lagi videonya. Bagaimana tipu daya dari salah satu bimbel kekristenan ini. Dia mengadakan bimbingan belajar gitu buat anak-anak kecil di sekolah minggu setiap sore gitu. Yang ditawarkan makanan antar jemput, tetapi ternyata di sana diajarkan tentang Yesus, bukan pelajaran umum, tetapi diajarkan Yesus gimana, Yesus adalah Tuhan, dikenalkan seperti itu anak-anak sekecil ini. Ini artinya terjadi pemurtatan terhadap anak-anak yang sudah beragama. Terjadi pengajaran terhadap orang-orang yang sudah beragama, keluarga yang sudah beragama. Ini melanggar hukum sebenarnya. Ini yang selalu mereka lakukan. Tetapi memang para Ivan Villa, ini memang sudah dinas di dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka selalu penuh tipu daya. Mereka selalu pengen mempertipu dayakan kita Ajaran-ajaran mereka seperti itu. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Arti sebenarnya maknanya adalah ketika mereka mencoba membuat tipu daya mereka, Allah Maha mengetahui dan mereka akan merasakan balasannya. Artinya seperti itu. Allah lebih tahu skenarionya, karena skenario manusia, skenario seluruh alam semesta ini adalah skenario Allah. Jadi mereka mau niat seperti itu pun Allah pasti lebih lebih tahu apa yang mereka mau tipu dayakan Para Ivan Villa, kita lanjutkan videonya. Jadi terganggu. Apa namanya tadi kan diajakin ini terus Natal. Diajakin Natal terus gimana terus? Habis itu di sana nyanyi haleluya gitu. Nyanyi yang haleluya kayak gitu. Saya nggak ngerti, saya diem aja. Udah nyanyi kayak gitu, di layarnya ada tulisan Yesus terangilah hidup kami gitu. Terangilah jalan kami. Masukkanlah kami ke dalam surgamu. Yesus lindungilah kami dari kejahatan atau iblis-iblis. Terus ada Bapak Allah gitu. Tuhan Bapak ya? Iya, kayak gitu. Itu saya diem aja. Habis kayak begitu datang
anak-anak saya gitulah cewek pada pakai gaun putih bawa lilin. Di ruangan itu dimatiin semuanya lampunya. Yang dinyalain cuma lilin-lilin itu doang. Pertamanya lilin kedamaian, itu lilin apa itu. Udah lilin-lilin itu udah berdoa yang Yesus itu pulang kasih makanan daging, kue, habis itu dikasih kayak kado gitulah. Kalau yang dagingnya itu saya nanyain daging apaan, katanya itu daging ayam. Saya kan nggak percaya kan itu gereja, saya buang aja dagingnya. Kuenya saya makan, saya berdoa dulu baru saya makan. Pas pulangnya, pas besoknya lagi ngeles, diajak, ditanya, Derek pengen sekolah minggu nggak, kayak gitu. Kata saya, sekolah minggu apaan? Sekolah minggu ya kayak baca Alkitab gitu. Baca Alkitab, saya baca Al-Quran, saya ngaji, kata saya. Emang ngaji dapat apaan? Nggak dapat apa-apaan, kata saya. Baru nge-sekolah minggu aja dapat hadiah, enak kayak begitu. Banyak teman-teman rame, ntar dapat hadiah, dapat kado gitu. Itu kata saya nggak mau lah. Teman saya malah pengen ikut, namanya Cinta, cewek. Teman saya malah pengen ikut, kata saya nggak usah, nanti lu diomelin mama lu. Oh, Cinta itu blok saya juga ya? Blok B. Blok B juga ya? Iya. Kalau sekarang gimana Cinta itu? Cinta udah nggak ikut lagi. Terusin aja. Pas sudah saya ituin baru Cinta nggak ikut. Pas berdoanya teman-teman saya yang Islam, saya bingung. Yang teman kan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang teman-teman saya yang Islam yang dari blok B malah ngikut berdoanya kayak begini juga, berdoanya kayak begini. Kata saya, lu pada ngapain kayak begitu, lu kan Islam. Udah sih nggak apa-apa, gua ini. Itu siapa itu? Cinta sama cewek-ceweknya, Ica, Aipa. Baru kata saya, ntar dosa lu, kata saya, ntar terdosa lu, kata gua. Udah sih biarin, orang dapat dosa gua ini bukan lu, katanya kayak begitu. Baru pas udah pulang, saya bilang ke mama saya, Ma udahlah nggak mau ngeles, nggak mau sakti ceria lagi lah, kata mama saya. Emang kenapa? Di sana diajarinnya tentang Yesus. Kata saya nggak mau kalau yang tentang Yesus. Pas saya sholat kan ada Ustadz Midun juga lagi ngejelasin tentang saku ceria. Sholat di sini? Enggak, pas masjid ini belum jadi. Oh, tenda. Musola, pas di musola. Musola mana? Musola blok B. Oh, blok B, ya. Iya. Kata Ustadz Midun itu, ini siapa yang pernah ikut saku ceria siapa? Saya angkat tangan, kamu sih ikut saku ceria, saya masih. Habis itu katanya jangan ikut Sabtu ceria itu biar kita masuk Kristen, nanti di pelan-pelan kita jadi terpengaruh gitulah. Terpengaruh karena duitnya kado, duit apa segala hadiah. Baru saya ngomong ke mama saya, Ma, nggak usah ngeles lagi lah di situ lah. Mending ketahuan bego, kata saya. Mending ketahuan bego daripada belajar Yesus. Kata mama saya, kamu ngomong apa sih? Orang tinggal ngeles aja kesusahannya, antar jemput udah, makan udah. Iya, masalahnya belajar tentang Yesus. Emang Yesus apaan? Kata mama saya. Kata saya, bimbelnya setiap berdoa Yesus apa segala, terus nyanyi haleluya. Pas itu pernah saya diajarin lagu Mandarin. Lagu Mandarin itu artinya kayak Bapa Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Terus lindungilah kami dari kejahatan. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Pakai bahasa Mandarin tapi? Iya, tapi artinya tulis kan? Ada artinya juga ya? Saya tulis. Lah, kok nyambungnya ke Yesus? Kirain saya cuma nyanyi-nyanyi, sekedar nyanyi kayak belajar bahasa Mandarin lah, kirain saya. Ketaunya artinya kayak begitu. Mama saya kan setiap saya pulang les ditanyain terus, belajar apa? Ma tadi belajar Mandarin, belajar lagu apa, lagu Mandarin. Nah teman saya juga nopal, kan saya kan di rumah nopal, mama saya juga di rumah nopal pas pulang les. Nah ditanya sama mama saya tadi pas pulang, pas di lesan belajar apa aja. Saya bilang belajar Mandarin sama ini matematika. Belajar Mandarinnya masa lagunya nggak jelas, Ma. Baru nopal juga ikut, nopal juga ngomong
Nopal yang nyanyi-nyanyi Mandarinnya. Baru kata saya, artinya masa yang Yesus selamatkanlah kami, masukkanlah ke dalam surgamu Bapa Allah, kayak begitu. Terus itu kata mamanya Nopal kan Islam, mamanya Nopal. Kalau mama Nopal, itu lesson apa sih? Mending nggak usah lah, besok Nopal nggak usah ikut ngeles. Nah di situ saya udah nggak dibolehin ngeles lagi sama mama saya. Semenjak udah tahu kalau saya diajarin lagu-lagu kayak begitu dan diajarin bimbel kayak gitu, udah nggak. Bisa kita lihat para Iwan Villa bagaimana di video itu segala cara, segala tipu daya dilakukan oleh pihak-pihak mereka dengan anak-anak kecil anak-anak seusia seperti mereka, masih kecil sekali. Dikasih hadiah, dikasih makanan, dikasih uang, ya. Terus dengan alasan bimbingan belajar. Kalau memang mau membantu anak-anak orang tidak mampu, bantu saja dengan ikhlas, seperti yang dilakukan oleh para donatur-donatur muslim. Bagaimana dermawan-dermawan muslim membangun sekolah, ya. Tidak ditanya kamu mau agama apa, masuk-masuk saja tanpa diajarkan embel-embel untuk supaya mengikuti ajaran mereka. Ya, kenapa di dalam Islam dilarang untuk seperti itu? Kenapa? Ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Itulah kenapa muslim, ya, walaupun kami ajaran dakwah, dilarang menggunakan segala cara atau menghalalkan segala cara. Berbeda dengan ajaran mereka. Saya tidak paham bagaimana mereka tega kepada anak-anak kecil gini dimasukin pemikiran-pemikiran seperti itu. Apa yang didapatkan dari model penyebaran agama seperti ini? Jadi saya tidak paham, ya. Tetapi kalau kita ini kembalikan kepada Al-Qur'anul Karim, hal ini sepertinya sudah ada nasnya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Kita muslim sudah mendapatkan ilmu, kita muslim sudah mendapat keberkahan, kita muslim sudah mendapatkan keselamatan. Bagaimana di ajaran yang begitu sempurna, yaitu Islam, agama rahmatan lil alamin. Jadi ketika mereka melakukan hal-hal tersebut, kita hanya bisa geleng-geleng kepala. Kenapa? Apakah kalian takut kehabisan pengikut sampai anak-anak kecil dibohongi seperti ini? Apa yang akan diambil ketika kalian melakukan sebuah tipu daya ini? Apa yang mau diambil oleh kalian? Umat-umat yang ketika memasuki agama kalian bukan karena penuh kerelaan, tetapi karena tipu daya, hanya karena materi yang kalian tawarkan. Ya, itu para Iwan Villa video pertama, bagaimana kita harus menjaga anak-anak kita, adik-adik kita, bagaimana ponakan-ponakan kita selalu hati-hati. Ya, di setiap wilayah kayaknya ada bimbingan belajar ceria. Di tempat daerah saya juga ada bimbingan belajar ceria. Ya, kita harus waspada dan waspada. Karena apa? Jika dari kecil sudah seperti ini, akan sulit nanti. Bagaimana nanti dewasanya? Akan berbahaya mereka nanti ketika dicekokin hal seperti itu. Tetapi alhamdulillah, jika kita memberikan pemahaman Islam sejak dini kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, kepada ponakan-ponakan kita, insya Allah kita akan bisa melindungi mereka dari para misionaris-misionaris ini, ya. Oke para Iwan Villa, itu adalah video yang pertama, bagaimana tipu daya mereka. Sekarang video yang kedua, bagaimana tentang ajaran mereka, tipu daya mereka. Seorang murtadin yang katanya dari kecil sudah taat ngaji-ngaji dan akhirnya murtad karena menemukan keanehan di ajaran Islam. Ini kenapa saya jadikan satu video ini, karena ini ada korelasinya. Kalau kecilnya cara-cara yang dilakukan memurtadkan seperti itu, yang akhirnya orang-orang yang murtad, ya orang-orang yang tidak berkualitas, orang-orang yang karena mengejar materi mereka murtad dan masuk ke dalam ajaran mereka. Apa yang diharapkan dengan kualitas-kualitas seperti itu, gitu loh. Ya, itu yang membuktikan Islam bagaimana luar biasanya. Orang masuk Islam pasti karena berpikir. Orang masuk Islam tidak ada yang namanya karena iming-iming harta, tidak ada. Tetapi karena proses berpikir, bagaimana pengenalan terhadap diri dan bagaimana pengenalan kepada kebenaran Islam secara menyeluruh. Oke para Iwan Villa, ini videonya kita saksikan. Seorang murtadin odong-odong yang membaca surat Al-Alaq aja tidak tahu, mengaku sebagai Islam yang taat, selalu puasa, selalu sholat 5 waktu, dan mengatakan hafal beberapa juz Al-Quranul Karim.
Mari kita saksikan Pak Iwan Villa. Dari awal, dari kecil, saya hidup di agama Muslim, Islam, yang sangat patuh dan taat dengan ajarannya, dengan kehidupan agama Islam, dengan baik. Saya rajin sholat, saya diajarkan mengaji, bahkan dulu itu saya sangat pintar sekali ngaji, sangat pintar sekali membaca. Nah, tadi kita dengarkan ya, kita saksikan para Iwan Villa bagaimana pengakuan dia yang katanya dari kecil adalah Islam yang taat, Islam yang sering ngaji, bahkan dia beberapa lancar membaca ayat suci Al-Qur'an, terbiasa membaca ayat suci Al-Qur'an, ya. Ini yang mereka saya nggak paham ya, ketika nanti ada yang mengetes membaca surat Al-Alaq tapi dia tidak bisa. Katanya, "Jangan yang berat-berat dong, yang ringan-ringan saja," katanya gitu. Surat Al-Alaq padahal sangat ringan, dan itu memang biasa buat sholat ayat-ayat ketika surat pendek ketika kita buat sholat gitu. Ya itu ya para Iwan Villa, ini yang terbukti bagaimana odong-odong, murtadin odong-odong ini tipu daya yang mereka lakukan. Seperti tipu daya di video pertama juga yang tadi. Apa yang akan didapat mereka jika mereka menyebarkan agamanya dengan cara-cara mengiming-imingi materi, bukan dengan cara berpikir orang sadar dengan kesadaran diri masuk ke dalam kekristenan. Ya, para Iwan Villa, kita lanjutkan videonya bagaimana kejadian lucu ketika suruh membaca Al-Alaq dan dia tidak tahu dan kebingungan. Sangat pintar sekali membaca Al-Quran. Al-Falaq masih hafal enggak, Mbak? Rajin sholat Al-Falaq, Anas. Iya, hafal, Pak. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Oh, lupa lagi. Min syarri ma khalaq. Jangan yang berat-berat, Pak. Lupa. Nah, para Iwan Villa, kita saksikan semuanya ya tadi ya. Saya juga pertama kali nonton pengen ketawa malah saya, para Iwan Villa, ketika nonton video ini pertama kali. Itulah mereka ya, tipuan-tipuan yang mereka lakukan, kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan, yang bahkan Kristen dari lahir didandanin seolah-olah Islam, mengaku murtad gitu supaya mengaku jadi dari Muslim dan murtad. Apa yang mereka cari gitu loh? Apa yang mereka inginkan dengan cara kayak gini? Bangga mereka dengan cara penipuan-penipuan kebohongan ini. Betul dong apa yang diajarkan Paulus. Kalau dengan tipu dayaku ya, kemuliaan Bapa ada, kenapa saya harus disalahkan gitu. Ya itu para Iwan Villa, ajaran-ajaran mereka seperti itu. Ya, para Iwan Villa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang selalu kita diberikan keimanan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim dan Nabi Allah Muhammad SAW. Kenapa setiap selesai kajian-kajian konten saya selalu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Itu karena tandanya saya bersyukur sekali. Saya merasakan nikmat sekali di dalam Islam ini. Kita memang kadang kekurangan, kadang kita merasa kesedihan, kadang kita dapat ujian, dapat cobaan. Memang seperti itu. Ya seperti itu. Dan kita diajarkan untuk selalu bersabar. Karena apa? Sesungguhnya dunia ini bagi umat muslim adalah sebuah penjara. Tetapi nanti kelak dunia kita yang sebenarnya adalah di surga. Jadi kita memang diuji seperti ini. Oke, para Iwan Villa, seperti yang di dalam Al-Baqarah tadi, Quran surat Ali Imran 54. Sorry, bukan Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran ayat 54. Apa yang dikatakan Allah di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka selalu membuat tipu daya. Mereka orang kafir itu selalu mencoba-coba untuk tipu daya ya, mencoba tipu daya mereka. Tetapi yakinlah, Allah lah pembalas tipu daya yang sebenarnya. Allah yang Maha mengetahui segala skenarionya. Oke, para Iwan Villa, itu saja konten kita pendek hari ini. 2 video yang memberi pembelajaran buat kita supaya kita hati-hati, kita bersyukur, kita ada dalam nikmat iman dan nikmat Islam. Selalu berukhuwah Islamiyah, saling mengingatkan hal-hal yang baik, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar.
Oke, para iman fillah, saya akhiri dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.